Misteri Suga BTS yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Baik itu dalam fiksi atau dalam kehidupan nyata, BTS suka membuat penggemar menebak-nebak. Sekarang ada misteri baru yang direnungkan oleh para penggemar dan hanya Suga yang bisa memecahkannya. Dalam sebuah wawancara dengan majalah GQ Korea, Suga menjawab pertanyaan tentang dirinya, musiknya, dan banyak lagi. Satu pertanyaan adalah tentang karya seni yang dibuatnya pada Mei 2020. Selama sesi langsung YouTube, Suga melukis Pagi, sebuah karya yang menggabungkan seni visual dengan bentuk gelombang audio. Suga merekam pikirannya dari pagi mencetak bentuk gelombang dan mentransfernya ke lukisan. GQ Korea bertanya kepada Suga apa yang telah lama ditanyakan oleh beberapa penggemar. Kata-kata apa yang kamu ungkapkan melalui bentuk gelombang audio yang kamu sablon ke lukisan Pagi? Suga telah memutuskan untuk merahasiakan untuk calon pemilik lukisan itu. Mereka ditulis di bagian belakang kanvas, jawabnya. Kalau seseorang mendapatkan lukisan itu, hanya mereka yang bisa membacanya. Apakah kata-kata itu punya arti khusus bagi Suga? Sekali lagi, dia menjawab dengan samar. Mereka melakukannya kalau kamu pikir mereka istimewa. Tapi mereka tidak kalau kamu pikir dia tidak istimewa. Yang kedua, RM membuka tentang BTS yang hampir dibubarkan, kejujuran, dan ketakutan. Dapatkah kamu membayangkan dunia tanpa Map of the Soul Persona, Map of the Soul 7, dan B? Album terlaris ini hampir tidak ada. Pada Mama 2018 di Hong Kong, Jin mengungkapkan bahwa BTS telah mempertimbangkan untuk bubar pada awal tahun itu. Kami mengalami kesulitan mental selama awal tahun ini saat berbicara satu sama lain. Kami bahkan berpikir untuk bubar. Tapi kami mengumpulkan kembali hati kami dan saya senang kami bisa memberikan hasil yang luar biasa, kata Jin. Sejak itu, BTS telah membahas hampir pembubaran mereka dalam wawancara dan dalam film dokumenter mereka Break the Silence, The Movie. Menurut Suga, BTS merasa tertekan dengan perhatian yang mereka terima, tetapi setelah istirahat sejenak, mereka dapat melanjutkannya. Kami ditekan, seolah-olah yang kami lakukan hanyalah melakukan pekerjaan kami dengan tekun, tapi kami kemudian mendengar bahwa kami berkontribusi pada bangsa. Jadi kami sangat tertekan, istirahat sangat menyegarkan kami, dan ketika kamu istirahat selama sebulan, itu membuat kamu ingin tampil lagi, kata Suga. Dalam sebuah wawancara baru dengan GQ Korea, RM menyebutkan pembubaran ketika ditanya tentang kesulitan dan ketakutan. Dalam film dokumenter BTS Break the Silence, kamu berbicara tentang ketakutanmu dan lagu solomu Always berisi lirik yang kamu tulis selama masa-masa sulit. Mengapa menurut kamu penting untuk mengenali, menerima, mendokumentasikan, dan membagikan ketakutanmu? Tanya GQ Korea. Sementara banyak selebriti memilih untuk menjaga mistik, menjauhkan diri dari publik, RM lebih memilih untuk terbuka dengan para penggemarnya tentang perjuangan yang dia alami. Ini termasuk diskusi tentang pembubaran. Banyak selebritas, bintang, dan artis memilih misteri, lebih suka dilihat sebagai sosok yang penuh teka-teki. Mungkin karena mereka punya banyak bekas luka atau karena mereka tidak mau terbuka. Tapi secara pribadi, saya pikir itu baik untuk berbagi dengan penggemar kami baik dan buruk, pro dan kontra, dan bayang-bayang yang menggantung di atas kami. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya kesuksesan BTS telah tumbuh secara eksponensial, tapi itu tidak benar. Mungkin tidak perlu untuk mengungkapkan bahwa kami telah mempertimbangkan untuk bubar, tetapi pengakuan terkadang dapat membuat orang lebih kuat. Pengakuan BTS tidak terjadi pada saat itu, melainkan setelah para anggota melewati krisis dan memproses emosi mereka. Ini membantu mereka melihat masalah mereka dengan jelas sebelum mereka berbagi dengan penggemar. Tapi kami tidak langsung membuka hati kami, hanya setelah momen itu berlalu. Dan kami telah memproses dan mengidentifikasi perasaan kami. Kami melihat ke belakang dan membagikan versi yang lebih koheren dari apa yang telah kami lalui. Dengan melakukan itu, orang-orang menyadari bahwa kita juga manusia yang menjembatani jarak antara kita. Saya benar-benar percaya kita perlu membuka diri sampai batas tertentu, kata RM. Meskipun RM percaya bahwa jujur itu penting, kejujuran dapat membuatnya merasa rentan seperti pendorong. Tapi jujur itu membuatku takut. Saya takut orang akan berpikir saya penurut atau bahwa pengakuan ini dapat dilihat sebagai kelemahan dan memicu reaksi balik, kata RM. Meski begitu, RM tetap memilih untuk mengungkapkan perjuangannya dengan cara yang beretika profesional dan diungkapkan dengan media terbaik untuk BTS, musik. Rasanya enak, setelah kamu menyerahkan kartu, kamu tidak dapat membantu membalik kartu lainnya. Di satu sisi, saya pikir itu benar untuk jujur, daripada menyembunyikan yang negatif dan selalu berkata kami baik-baik saja. Tetapi cara kami mengakui ketakutan kami harus matang dan etis secara profesional. Di antara buku, dokumenter, wawancara, dan musik, musik akan menjadi media terbaik bagi kita, bukan?
dan melakukannya sedemikian rupa sehingga pendengar dapat memperoleh sesuatu untuk diri mereka sendiri, seperti yang saya alami, dan kemudian dapat menerapkannya kembali dalam kehidupan sendiri. Saya secara teratur merenungkan apa cara terbaik untuk membagikan hal-hal seperti itu, kata RM. Yang ketiga, Jungkook ungkap apa yang terjadi saat seseorang patah hati. Jutaan penggemar menyukai Jungkook tidak hanya karena musiknya, tapi juga karena kepribadiannya yang baik dan rendah hati. Sulit membayangkan seseorang menghancurkan hatinya. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue Korea, Jungkook menjawab pertanyaan tentang siapa dia sekarang versus siapa dia di usia 15 tahun ketika BTS debut. Jiki Korea bertanya, bagaimana dengan dia yang paling berubah dan bagaimana dia tetap sama selama dekade terakhir? Menurut Jungkook, dia telah berubah hampir dalam segala hal. Mulai dari cara berpikir hingga cara berbicara, tapi satu hal yang tetap sama, saya berhati hangat dan percaya sebagai seorang anak, dan saya masih seperti itu, kata Jungkook. Dia memberikan cintanya dengan bebas kepada mereka yang akan menghargainya. Sampai mereka menghancurkan hatiku, saya memberikan segalanya untuk orang yang saya cintai. Teman-teman satu grupku semua mengakui ini, lanjut Jungkook. Kadang-kadang saya khawatir tentang apa yang akan terjadi, tetapi saya cukup beruntung memiliki teman satu grup di samping saya yang meyakinkan. Tapi kalau aku terlalu bergantung pada mereka, itu seperti bersembunyi di belakang mereka, jadi aku harus bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, Jungkook dinobatkan sebagai Start of the Year dan Face of the Year di Harper's Bazaar Jepang. Jungkook dinobatkan sebagai Start of the Year 2021 dan Face of the Year oleh majalah Harper's Bazaar Jepang. Popularitas dan kesuksesan global Jungkook yang luar biasa mencapai banyak puncak baru tahun 2021, seperti yang dapat dilihat dari berbagai pencapaian dan pengakuannya tahun ini. Jungkook dinobatkan sebagai bintang dan wajah tahun ini di antara 16 selebriti dan pemimpin global di bidangnya masing-masing. Jungkook telah memiliki banyak pencapaian signifikan tahun ini, mendominasi platform media sosial, dan mencapai posisi teratas untuk lagu-lagu di berbagai platform musik. Jungkook benar-benar superstar global yang setara dengan artis dan selebritas top dunia saat ini. Sangat tepat bahwa salah satu majalah paling terkenal di dunia ini memangkotai pencapaian itu setelah tahun fenomenal yang dimilikinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.